Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semoga kabar anak-anak tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, di video kali ini ibu akan membahas tentang review materi PKN di Subtema 3 dan 7. Nah, sebelum kita membahas tentang materinya, ibu akan menjawab teka-teki yang ibu kasih di video kemarin. Ada yang masih ingat apa isi teka-tekinya? Udah ingat? Nah, oke, ayo ibu sebutin. Lemari, lemari apa yang bisa disimpan di satu celana? Ada yang tahu jawabannya? Sudah banyak yang tahu ya. Nah, lemari apa yang bisa disimpan di satu celana adalah lemari ribuan, yaitu 5 ribuan, uang 5 ribuan. Nah, kali ini juga ibu ada teka-teki untuk teman-teman semuanya. Dengarin ya. Apa bahasa Jepangnya diskon besar-besaran? Apa bahasa Jepangnya diskon besar-besaran? Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ibu harap teman-teman juga memperhatikan video sampai akhir karena di akhir video akan ada pertanyaan. Sekarang kita bahas sama-sama ya materinya. Yuk, kita belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kebersamaan. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki perbedaan karakteristik individu. Nah, ini sikap kita ya, bagaimana menyikapi terhadap teman yang memiliki perbedaan karakteristik. Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Bagaimana sikapnya? Oke, yang pertama yaitu saling menghormati. Sikap yang kedua, saling menghargai. Sikap yang ketiga, tidak boleh menghina. Sikap yang keempat, menerima perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja perbedaan karakteristik individu itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perbedaan warna kulit. Banyak sekali ya warna kulit, seperti warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, terus asal daerah atau suku. Asal daerahnya misalnya dari Jawa Timur, dari Sumatera, terus tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Terus cara bicara juga, kalau kita berbeda daerah atau berbeda suku, pasti cara bicara kita ada yang pelan, ada yang kayak marah-marah. Nah, yang terakhir adalah kesukaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan karakteristik tentang kesukaan. Selanjutnya, kebersamaan di sekolah juga dapat diciptakan dengan saling menghargai dan menerima perbedaan antar satu dan yang lainnya. Nah, kebersamaan di sekolah itu bisa kita ciptakan dengan saling menghargai dan menerima perbedaan karakteristik yang ada di sekolah ya. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Terus, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kebersamaan di sekolah. Yang pertama, di sekolah akan damai, aman, tentram karena tidak ada yang berkelahi. Terus kita juga yang kedua semangat untuk terus belajar ya. Terus juga akan menciptakan persatuan dan akan terciptanya kerukunan di sekolah antar teman. Selanjutnya, contohnya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Nah, contoh sikap kebersamaan di sekolah yang pertama, kita bisa main bareng-bareng, bermain bersama, belajar bersama, saling tolong-menolong sesama teman. Kalau ada teman yang kesulitan, kita harus menolong. Terus juga
Contoh kebersamaan di sekolah itu salah satunya adalah piket kelas bersama. Dengan adanya piket kelas bersama, pekerjaan lebih cepat selesai dan kelasnya lebih cepat bersihnya ya. Selanjutnya, bagaimana sikap yang baik ketika ada temanmu yang terjatuh? Nah, sikap yang baik ketika ada teman yang terjatuh, yang pertama kita harus menolongnya. Yang kedua, kita harus membantu menenangkannya. Yang ketiga, kita harus memberikan pertolongan pertama. Nah, yang keempat, kita harus membawanya ke UKS untuk diobatin nih. Kalau ada temannya yang sakit terus terluka, kita memberikan pertolongan pertamanya dengan cara membawa ke UKS untuk diobati oleh ibu guru atau bapak guru. Selanjutnya, bagaimana sikap yang tidak baik ketika temanmu terjatuh? Pertama, menertawakannya, hahaha, kasihan deh, kamu jatuh ya salah sendiri, jalan gak lihat-lihat. Terus membiarkannya, ya udah biarin lah, dia kan jatuhnya sendiri, bukan karena aku nggak mau nolong. Terus cuek atau tidak peduli, ya udah biarin, aku nggak mau peduli sama dia, orang dia jatuhnya sendiri. Terus pura-pura tidak melihat, ah pura-pura tidak melihat. Contohnya ada temen yang jatuh, kaliannya nggak mau nolong dan kabur karena tidak mau menolong temannya yang jatuh. Selanjutnya, nih ke pertanyaan ya. Coba anak-anak sebutkan 3 contoh kebersamaan di dalam kelas. Tadi Ibu sudah menjelaskannya. Terus yang kedua, coba sebutkan manfaat pentingnya kebersamaan. Coba manfaatnya tadi apa saja ya. Nah, sudah sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.